Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Dena Julistiani, guru kelas 1 SDN 2 Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang akan kita pelajari, yakni yang pertama, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa kita memilih sebagai pendidik? Tentu yang tahu jawabannya Bapak dan Ibu guru sendiri. Mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada dalam diri kita dan terus berkembang supaya dapat mendampingi murid dengan baik dan maksimal. Guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Mampu membawa murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Guru harus menyelaraskan agar menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa murid kita saat ini adalah generasi digital natif. Maka, kita harus hadir sebagai sosok pendamping dalam pendidikan mereka. Guru menuntun kekuatan kodrat pada murid. Sebagai guru, harus berperan sebagai pendidik untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Guru harus semangat dalam mendidik murid. Guru yang semangat untuk mendidik murid dapat sebagai trigger pada semangat murid untuk mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan. Mendidik murid sama dengan mendidik rakyat. Hal ini yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Di saat kita mendidik murid zaman sekarang, berarti kita sedang menyiapkan masyarakat dan budaya di masa depan. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan murid dibagi 2, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara guru mendidik dan mengajar harus sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mendampingi murid, guru harus menerapkan asas trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu, pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Modul 4, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata. Budi, yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, karsa, dan pekerti, yang merupakan ranah lahir yang berwujud tenaga. Budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Teori konvergensi diartikan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi digital natif mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat sudah menyimak video aksi nyata ini dari awal hingga akhir. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi refleksi atau umpan balik dengan cara memberikan tanggapan pada kolom komentar dan mengisi formulir pada link yang sudah tersemat di deskripsi video ini. Salam Merdeka Belajar!